Kingdom Kids? Yes. Kingdom Kids? I. Kingdom Kids? Yes, I am. Wow. Kak Rosi apa kabar? Baik dong, Wah, Kak. Kak Moses gimana kabarnya? Wah, Wah, adik-adik di baik. rumah pasti keren-keren dong. Kalau udah keren, kita berdoa dulu. Oke? Ya, kita mau mulai ibadah kita. Semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk pagi hari ini, untuk pagi hari ini. kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan berikan Tuhan berikan kami kesempatan kesempatan untuk beribadah. beribadah. Tuhan berkati Tuhan berkati ibadah kami kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian Kingdom Kids. Harus semangat ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan sekali lagi ya, aku anak kerajaan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Sekali Injil lagi ya, Tuhan. bertongkatkan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk Yesus. Wah, Kakak Yohana, Kakak seneng banget bisa ibadah hari ini. Wah, kenapa tuh Kak? Wah, Kakak suka cita banget. Kakak bersyukur banget bisa ibadah lagi. Karena Kakak bisa ketemu Kak Yohana, bisa Wah. ketemu Kak Moses, bisa ketemu adik-adik di rumah. Emang Kak Rosi gak bosen apa ketemu Kak Yohana terus? Enggak dong, Wah, karena Kakak mengasihi Kak Yohana, Kak Moses, dan Wah. adik-adik di rumah. Kok bisa sih Kakak mengasihi Kak Yohana? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi Kakak dan mengasihi Kak Yohana, mengasihi Kak Moses, dan adik-adik di rumah juga. Gak cuman kita Kak, Betul banget. adik-adik yang ada di Maluku, Oh iya, yang ada di Papua, betul. di Jawa, Sumatera, semuanya. Bahkan Heeh. di negara-negara lain juga Berarti dong. di dunia dong, Kak. Di dunia. Betul. Kayak lagu yang satu ini. Yesus cinta semua anak. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, boleh sambil tepuk tangan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Wow,
Tuhan Yesus Kakak. bilang, Tuhan Yesus cinta sama semua anak dan Semua bangsa. bangsa di dunia. Mau Wah. kulitnya kuning, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, semuanya dicinta. cinta. Tuhan. Wah. Oke. Kita nyanyi sekali lagi Kak, Lagi lebih semangat dong. lagi. Yesus Oke. cinta semua anak. Sama-sama ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekarang semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Wow. Tuhan Yesus cinta Kak Yohana, cinta Kak Rosi, cinta semuanya. Nah Kak, karena Tuhan Yesus cinta banget nih sama kita tuh sampai dipanggil anak loh sama Tuhan. Wah, seneng Kita banget tuh tuh, anaknya Kak. Tuhan juga. Iya. Kayak lagu yang satu ini, sayang-sayang disayang. Yuk sayang-sayang disayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi ya, sayang-sayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Gori-gori. Gori, haleluya. Gori, puji Tuhan. Gori, haleluya. Gori, puji Sekali lagi ya, dengan lebih Tuhan. semangat lagi. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diapakan? Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Gori-gori. Tuhan. Gori, haleluya. Gori, puji Tuhan. Gori, haleluya. Gori, puji Lebih semangat Tuhan. lagi, gori-gori. Gori, haleluya. Gori, puji Tuhan. Gori, haleluya. Gori, puji Tuhan. Wow. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Yohana berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Sekarang Sekarang kami mau duduk kami diam, mau duduk diam. kami mau siapkan Kami mau siapkan telinga telinga dan hati kami dan hati kami untuk mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati supaya firman Tuhan supaya firman boleh Tuhan tertanam boleh dan tertanam bertumbuh dan bertumbuh dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Kingdom Kids, dimanapun kamu berada, apa kabarnya? Dahsyat luar biasa bukan? Kingdom Kids hari ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Kita akan belajar supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan kembali ingatkan kami untuk bisa bersekutu, ketemu dengan Tuhan di dalam ibadah online Kingdom Kids. Kami percaya Tuhan punya maksud, punya rencana, punya pelajaran yang ingin Tuhan berikan kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu hari ini. Oleh sebab itu, kami mau terima firman Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kingdom Kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama Kak Ina kita teriakan yel-yel Kingdom Kids ya. Masih ingat kan semuanya? Oke, suaranya yang keras ya dari rumah ya. 1, 2, 3, Kingdom Kids. Yes, Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, I am. Nah, adik-adik, Kak Ina berharap adik-adik semua semangat di rumah. Kak Ina percaya bahwa adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan. Semuanya duduk yang rapi, enggak ada yang main-main lagi, enggak ada yang bercanda lagi, karena kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Apa ya kira-kira? Siapa di sini yang umurnya 7 tahun? Wayo, angkat tangan. Waduh, ada ya 7 tahun atau kelas 2 SD. Yang umurnya 7 tahun siapa? Ayo, angkat tangannya. Aku kak, aku kak, aku kak. Gitu. Oke, anak-anak pintar, adik-adik yang umur 7 tahun. Sekarang kamu bikin apa di rumah? Sekolah atau bantuin papa mama? Bisa sapu-sapu? Atau cuci piring? Bersihin tempat tidur? Atau apa yang kamu lakukan? Kingdom Kids, tahukah kamu bahwa di Alkitab ada dicatat loh, mencatat bahwa ada anak umur 7 tahun menjadi raja. What? Menjadi apa? Menjadi raja. Iya betul, kamu gak salah dengar. Umur 7 tahun sudah menjadi raja. Wow, keren dong ya, hebat dong ya. Setuju Kak Ina, keren hebat. Tapi adik-adik kita mau belajar sesuatu ya dari raja muda ini. Namanya siapa? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu tuh. Oke, masih ada juga beberapa yang belum tahu. Yuk sekarang kita sama-sama belajar. Adik-adik, namanya Yoas. Siapa? Yoas, betul sekali. Yoas itu seorang anak laki-laki yang baru berumur 7 tahun. Wih, masih lucu, masih imut, masih unyu-unyu adik-adik. Ternyata Yoas yang berumur 7 tahun ini secara terpaksa. Waduh, kok terpaksa Kak Ina? Iya, karena orang tuanya sudah tidak ada lagi. Sehingga Yoas diambil sama seorang pengasuhnya lalu diselamatkan karena mereka mau dibunuh. Tapi Yoas diselamatkan oleh seorang pembantunya lalu kemudian dia disembunyikan adik-adik. Sehingga ketika tidak ada raja pada saat itu Yoas yang ditampilkan. Waduh, keren gak? Kalau adik-adik yang umur 7 tahun tiba-tiba disuruh jadi raja, bagaimana ya caranya? Aku masih mau nyusu mama. Aku masih pipis. Enggak dong ya. Umur 7 tahun adik-adik sudah harus belajar mandiri. Minum susunya di gelas, pipisnya harus di kamar mandi. Setuju? Kalau bisa bantu papa mama mengerjakan pekerjaan di rumah. Di dalam 2 Raja-Raja 11 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, Yoas berumur 7 tahun ketika dia menjadi raja. Waduh adik-adik, tentu saja Yoas menjadi raja itu karena juga kehendak Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena ternyata pada raja-raja sebelumnya bangsa Israel pada saat itu mereka enggak lagi setia sama Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan cara apa? Mereka menyembah, mereka sujud, mereka berdoa kepada Baal adik-adik.
Baal itu apa Kak? Baal itu adalah patung-patung yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Padahal patung itu tidak punya kuasa. Nah, ketika Raja Yoas terpilih, dia punya seorang yang sangat istimewa di dalam hidupnya yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pendamping. Waduh, menjadi guru, menjadi penolong buat raja kecil yang bernama Yoas. Adik-adik mau tahu ceritanya? Dengarkan baik-baik ya. Orang tua Yoas bernama Ahazia dan Zibia. Adik-adik, orang tua Yoas bernama Ahazia dan Zibia. Ahazia itu adalah papanya dan ibu Zibia adalah ibu dari Raja Yoas. Mereka berdua sudah tidak ada lagi, mereka sudah meninggal. Arti nama Yoas itu sendiri adalah diberikan oleh Tuhan. Jadi kedua orang tua Yoas sangat bersyukur karena kelahiran Yoas. Mereka percaya bahwa Yoas lahir dalam keluarga mereka karena diberikan oleh Tuhan. Jadi mama papanya Yoas senang sekali waktu Yoas lahir. Mereka percaya bahwa Yoas adalah anak yang diberikan secara khusus oleh Tuhan. Bukankah demikian juga dengan adik-adik? Walaupun adik-adik bukan bernama Yoas, tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan adik-adik di tengah keluarga kamu, di tengah papa dan mama, karena Tuhan mengasihi kamu, karena Tuhan mengasihi papa mama. Sehingga Tuhan menempatkan kamu di tengah-tengah keluarga yang kamu miliki sekarang. Adik-adik, jadi kakak percaya seperti juga dengan Yoas bahwa adik-adik ada di dalam keluarga adik-adik saat ini itu karena rencana Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kamu. Sama seperti Yoas. Jadi kita belajar ya adik-adik bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Yuk sama-sama Kak Ina katakan, Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Nah adik-adik sekarang kita lanjut ke ceritanya Yoas. Adik-adik di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Adik-adik ternyata raja kecil yang bernama Yoas itu punya seorang guru. Seorang guru yang diberikan Tuhan untuk memimpin, menolong Yoas memerintah bangsanya pada saat itu. Namanya adalah Yoyada, Imam Yoyada. Siapa adik-adik? Imam Yoyada. Nah, Imam Yoyada inilah yang membantu Yoas untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan oleh raja kecil ini. Termasuk bagaimana mereka harus memperbaiki rohani bangsanya. Caranya gimana dong Kak? Mereka menghapuskan semua ibadah kepada berhala sehingga bangsa Israel boleh kembali pulih di hadapan Tuhan. Nah ini dilakukan oleh raja kecil yang bernama Yoas dibantu oleh Imam Yoyada. Keren kan adik-adik? Di dalam firman Tuhan dikatakan Raja Yoas itu memerintah dengan hati yang takut akan Tuhan selama ada Imam Yoyada. Loh kok selama ada Imam Yoyada Kak? Betul adik-adik. Kita belajar nih ya dari firman Tuhan. Ternyata kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan itu harus sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Enggak boleh karena diperintah, enggak boleh karena ada orang tua, tidak boleh karena ada ibu guru, ada kakak sekolah minggu. Tapi kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena kita mencintai Tuhan dari hati kita. Kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan Tuhan yang luar biasa. Sehingga misalnya ketika guru kita, orang tua kita tidak lagi bersama-sama dengan kita, iman kita, percaya kita tetap kepada Tuhan Yesus. Adik-adik setuju?
Ayo, siapa yang mau bilang setuju angkat jempolnya. Oke, siap. Adik-adik, pada akhir cerita Raja Yoas, ketika dia memerintah kurang lebih sekitar 40 tahun, ternyata di ujung pemerintahannya Raja Yoas itu akhirnya mulai mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan dari hatinya. Dia melakukan itu karena dia dibimbing oleh seorang guru yang bernama Yoyada tadi. Adik-adik, kita belajar ya dari cerita raja kecil yang bernama Yoas. Kalau adik-adik sekarang ini bilang, kakak aku masih kecil, aku masih mau belajar dari ibu guru. Baik, betul sekali. Adik-adik harus belajar dengar-dengaran kepada orang tua, adik-adik harus dengar-dengaran kepada guru sekolah minggu, kakak pengasuh, kakak pembimbing. Dan adik-adik harus menanamkan, menaruh firman Tuhan itu sungguh-sungguh di dalam hati kamu dan pikiran. Sehingga itu tidak berubah adik-adik. Sampai adik-adik dewasa, bahkan sampai adik-adik tutup mata, adik-adik pulang dipanggil oleh Tuhan ke surga, adik-adik tetap harus percaya kepada Tuhan. Adik-adik tidak boleh berubah, adik-adik tidak boleh menukar Tuhan yang hebat, yang luar biasa itu hanya dengan hal-hal yang tidak berguna di dalam dunia ini. Setuju nggak adik-adik? Misalnya nih contoh ya, kalau pada saat ini adik-adik sudah percaya kepada Tuhan, setiap minggu adik-adik rajin ke gereja, terus setia. Pada saat adik-adik mulai agak besar sedikit, atau kakak-kakak yang sudah mulai remaja kemudian ditawarkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Misalnya ada nggak adik-adik? Mungkin SD juga pernah ya, ada juga yang sudah mulai ditawarkan oleh teman kamu, yuk kita sama-sama merokok misalnya. Merokok itu tidak baik adik-adik. Bisa jadi adik-adik menyakiti hati Tuhan karena adik-adik melakukan hal itu. Atau misalnya adik-adik dengar di TV ada perkataan kotor yang keluar dari mulut mereka di TV. Lalu adik-adik ikuti. Tidak boleh ya. Adik-adik harus tetap menjaga hidup kita, mulut kita, hati kita, mata, pikiran, perasaan. Semuanya deh pokoknya. Harus menjaganya dengan baik dan kudus. Kudus itu apa? Tidak boleh dicemari oleh hal-hal dosa. Jadi adik-adik boleh enggak mengata-ngatai teman kamu dengan kata-kata yang tidak baik? Atau mengata-ngatai orang tua misalnya dengan perkataan yang menyakitkan hati? Tidak boleh ya Kingdom Kids. Kak Ina percaya kamu tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa kalau kamu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan hati kamu tetap melekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Beberapa minggu yang lalu sudah diceritakan, sudah disampaikan, adik-adik harus rajin membaca Alkitab dan berdoa supaya hubungan kamu dengan Tuhan selalu dekat. Bahkan firman Tuhan katakan kamu harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kamu supaya kita bisa berbuah lebat. Nah, Kak Ina percaya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang seorang raja kecil yang bisa menjadi pelajaran. Di satu sisi dia belajar dengan gurunya dengan baik. Dia belajar dengan Imam Yoyada dengan baik. Tapi di sisi lain raja kecil ini tidak menanamkan iman firman itu di dalam hatinya. Raja kecil ini tidak takut dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dia hanya dengar kepada imam yang pada saat itu ada di depan matanya. Adik-adik, mari yuk kita belajar takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak pandang apakah ada orang tua, apakah ada kakak pembina, ada ibu guru. Kita tidak perlu lihat itu. Yang perlu kita lihat bagaimana hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Oke?
Kak Ina berdoa supaya kamu walaupun masih kecil, kamu dipakai Tuhan untuk menjadi anak yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya firman-Mu mengajarkan kepada kami. Kami belajar tentang seorang raja kecil yang bernama Yoas. Walaupun dia bertumbuh menjadi seorang raja di bawah pimpinan Imam Yoyada, tetapi satu saat dia juga meninggalkan Tuhan. Kami tidak ingin seperti Raja Yoas. Kami mau tetap mengikut Tuhan, kami mau tetap melekat pada Tuhan sampai Tuhan panggil kami pulang ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, sekarang waktunya kita beraktivitas. Kamu tinggal download aktivitasnya di kolom deskripsi seperti biasa. Lalu kemudian kamu warnai, setelah selesai kamu kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Kakak tunggu paling lambat hari Senin. Adik-adik jangan lupa dikerjakan ya. Kakak tunggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom.